Charles Darwin terkenal karena teorinya yang mengatakan bahwa manusia dan kera berkerabat paling dekat. Maka bukan suatu implikasi manusia juga berasal dari kera. Teori Charles Darwin ini sudah tidak asing lagi di telinga kita karena kita semua mempelajari sejarahnya saat mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Namun kali ini kita akan merangkum perjalanan hidupnya dari lahir sampai kematiannya. Charles Darwin lahir pada tanggal 12 Februari 1809 di Shrewsbury, Inggris. Dia adalah anak kelima dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Robert Darwin dan merupakan dokter yang kaya dan terpandang. Sedangkan ibunya bernama Susanna Wedgwood. Ia berasal dari keluarga Wedgwood yang terkenal sebagai pengusaha tembikar. Charles Darwin sendiri awalnya ingin mengikuti jejak ayahnya sebagai dokter, tetapi dia tidak tahan melihat darah dan operasi. Charles Darwin hanya tertarik pada alam sejak kecil. Dia suka mengumpulkan serangga, tanaman, dan fosil. Dia juga suka membaca buku-buku tentang ilmu pengetahuan dan geografi. Pada tahun 1828, Darwin masuk ke Universitas Cambridge untuk belajar teologi karena ayahnya ingin dia menjadi seorang pendeta. Tapi Charles Darwin tidak terlalu tertarik dengan teologi. Dia lebih suka menghabiskan waktu dengan John Henslow, seorang profesor ahli botani yang ia temui di universitas itu. Profesor Henslow juga merekomendasikan Darwin untuk bergabung dengan ekspedisi keliling dunia menggunakan kapal HMS Beagle pada tahun 1831 dengan tujuan mengamati flora dan fauna. Ekspedisi ini berlangsung selama 5 tahun dan Charles Darwin mengunjungi banyak tempat seperti Brasil, Argentina, Chili, Galapagos, Australia, dan Afrika Selatan. Nah, di setiap tempat ini dia mengamati, mengukur, dan mengumpulkan berbagai macam tumbuhan, hewan, fosil, dan batuan. Dia juga mencatat pengalamannya dalam buku harian dan surat-surat yang ingin dikirimkan ke keluarga dan teman-temannya di Inggris. Dia juga mengamati perbedaan dan persamaan antara spesies yang hidup di berbagai daerah. Salah satu yang paling menarik perhatiannya adalah burung finch di Kepulauan Galapagos yang memiliki bentuk paruh yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Dia menduga bahwa burung-burung ini berasal dari nenek moyang yang sama, tetapi beradaptasi dengan lingkungan dan makanan yang berbeda di setiap pulau. Setelah pulang ke Inggris, Darwin menerbitkan buku tentang pengalamannya selama ekspedisi yang berjudul The Voyage of the Beagle. Buku ini mendapat sambutan yang baik dari publik dan kalangan ilmiah. Darwin juga mempelajari lebih lanjut spesimen yang dia kumpulkan dengan bantuan ahli-ahli lain. Dia mulai menyusun teori evolusi berdasarkan bukti-bukti yang dia temukan. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup yang memiliki variasi yang menguntungkan akan lebih mampu bertahan dan bereproduksi daripada yang tidak. Nah, dari variasi ini kemudian akan diwariskan kepada keturunannya, sehingga terjadi perubahan secara bertahap dari generasi ke generasi. Namun Darwin tidak langsung mempublikasikan teorinya karena dia khawatir akan reaksi negatif dari gereja dan masyarakat. Dia ingin mengumpulkan lebih banyak bukti dan argumen untuk mendukung teorinya.
Selama 20 tahun, Darwin menulis dan merevisi naskahnya secara diam-diam sambil menerbitkan buku-buku lain tentang topik-topik seperti koral, tanaman karnivora, dan cacing tanah. Pada tahun 1858, Darwin mendapat sebuah surat dari seorang naturalis muda bernama Alfred Russel Wallace yang mengirimkan sebuah makalah yang berisi teori yang hampir sama dengan teorinya. Charles Darwin merasa terkejut dan bingung karena dia takut teorinya akan diklaim oleh orang lain. Akhirnya dia meminta saran dari teman-temannya, yaitu Charles Lyell dan Joseph Hooker yang juga merupakan ilmuwan terkemuka. Lyell dan Hooker kemudian mengatur agar makalah Wallace dan ringkasan teori Charles Darwin dapat dipresentasikan bersama-sama di pertemuan Linnean Society di London pada bulan Juli tahun 1858. Namun, presentasi ini tidak menarik banyak perhatian karena materinya terlalu baru dan rumit bagi kebanyakan orang. Akhirnya Darwin pun merasa tidak puas karena dia ingin menjelaskan teorinya secara lengkap dan mendetail. Akhirnya pada tahun 1859, Darwin menerbitkan buku yang berjudul On the Origin of Species yang membahas tentang asal-usul makhluk hidup. Buku ini menjelaskan teori evolusi Darwin secara sistematis dengan berbagai bukti, contoh, dan analogi. Buku tersebut langsung menjadi bestseller dan memicu perdebatan sengit di kalangan ilmiah, agama, dan masyarakat. Banyak yang mendukung teori Darwin, tapi banyak juga yang menentangnya karena dianggap bertentangan dengan ajaran Alkitab. Darwin sendiri tidak terlibat langsung dalam perdebatan publik karena dia lebih fokus pada penelitian dan penulisan. Dia terus menulis buku-buku lanjutan yang membahas aspek-aspek lain dari teori evolusinya, seperti buku yang berjudul The Descent of Man and Selection in Relation to Sex yang membahas tentang evolusi manusia dan seleksi seksual, hingga buku yang berjudul The Expression of the Emotion in Man and Animals yang membahas tentang emosi dan perilaku hewan dan manusia. Charles Darwin menutup usia pada tahun 1882 di usia 73 tahun karena serangan jantung. Dia dimakamkan di Westminster Abbey di dekat makam Isaac Newton sebagai penghargaan atas jasanya bagi ilmu pengetahuan. Teori evolusi Darwin ini terus berkembang dan diperkuat oleh penemuan-penemuan baru di bidang genetika, paleontologi, biografi, dan lain-lain. Teori evolusi ini diakui sebagai salah satu teori ilmiah paling penting dan berpengaruh dalam sejarah. Dia dihormati sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah sains dan budaya. Teorinya tetap menjadi landasan bagi biologi modern dan ilmu pengetahuan lainnya. Kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya dan berikan komentar ya. Terima kasih.